Oke, sebelum Galaxy S25 series keluar, saya bikin video pemanasan dulu kali ya. Kali ini saya coba compare Samsung Galaxy S24 sama sebuah HP ilegal yaitu Google Pixel 9. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja kita compare kedua HP ini. Pertama kita bahas desain dulu kali ya. Sebelumnya saya pernah bikin video Pixel 8 versus S24 ya. Kalau kemarin itu kan desain keduanya punya pendekatan yang berbeda. Kali ini Pixel 9 dan S24 makin mirip nih. Jadi Pixel 9 kali ini pakai desain yang flat, bodi belakangnya flat, frame samping flat, dan layar depan juga flat ya. Udah makin mirip iPhone lah. Dan ya mirip juga sama S24 ini. Tapi keduanya kalau digenggam sama-sama nggak kerasa tajam ya. Keduanya paling beda di desain kameranya aja. Pixel 9 masih membawa identitas desain kamera yang sudah melekat dari Pixel 6 ya. Walau agak berubah tapi masih kerasa tuh karakter pixelnya yang kasih kesan unik dan futuristik. Kalau S24 itu desain kameranya simple ya, lebih kasih kesan clean dan minimalis tapi modern. Jadi Pixel itu kan futuristik, kalau S24 itu modern. Futuristik dan modern itu dua hal yang berbeda ya. Material yang dipakai sama-sama premium pastinya. Kedua HP ini pakai bodi belakang kaca, pakai Gorilla Glass Victus 2 ya, di belakang ataupun di kaca depannya keduanya. Paling beda finishing aja. Kalau Pixel finishing kacanya itu glossy ya, sedangkan S24 itu lebih doff kayak edgy matte. Kalau menurut saya sih kaca glossy kayak Pixel ini lebih kelihatan eye-catching dan premium. Kalau S24 kelihatan lebih kalem, tapi dia nggak gampang kotor kayak kaca glossy di Pixel. Frame samping keduanya sama-sama pakai aluminium ya, di S24 pakai Armor Aluminium 2 lebih tepatnya. Oh ya, ukuran kedua HP ini sedikit berbeda. Pixel 9 agak sedikit lebih besar dibandingkan S24. Tapi ini masih tergolong agak compact ya, nggak sebesar S24 Plus atau S24 FE misalnya. Terus dia bobotnya juga sedikit lebih berat dibandingkan S24. Kalau menurut saya sih, HP yang agak lebih berat kayak gini malah kasih kesan makin premium sih, kayak makin solid gitu ya. Ke bagian depan kedua HP ini pakai desain punch hole di tengah dengan bezel yang simetris. Tapi kalau diadu nih bezelnya, jelas S24 itu lebih tipis dibandingkan Pixel 9. Bezel Pixel ini standar kayak iPhone lah ya. Bezel S24 itu mantep, tipis banget, jadi kerasa lebih premium. Ukuran layar Pixel lebih besar 0,1 inci dibandingkan S24 ya. Terus spek layar kedua HP ini tuh udah terbilang mantep buat HP flagship. Pixel pakai OLED, kalau S24 pakai Dynamic AMOLED 2X LTPO. Warna layar keduanya juga bagus. Kalau di Pixel ada color profile yang lebih natural atau agak vivid, ada dua pilihan. S24 juga begitu, tapi yang vivid ya, dia masih bisa atur tingkat vividness-nya lagi. Bisa sesuai dengan selera kita lah. Sebetulnya kalau lihat spek di atas kertas, keduanya impresif. Kayak misalnya brightness, kita lihat peak brightness Pixel itu lebih tinggi dari S24 sebetulnya ya. Tapi tentu urusan ginian saya harus tes sendiri, saya agak kurang percaya sama spek ya. Oke, pas nonton video standar non-HDR di dalam ruangan, ternyata memang layar Pixel itu lebih cerah dibandingkan S24. Tapi kalau pindah ke kondisi terik nih, kecerahan layar S24 itu tiba-tiba bisa nandingin layar Pixel. Bahkan kalau saya perhatikan sedikit lebih cerah loh. Tapi tipis banget bedanya. Mungkin vision boosternya S24 memang lebih oke ya. Nah, kalau saya nonton video HDR nih, by the way keduanya support HDR10+, kelihatan lebih cerah S24. Bisa kalian lihat sendiri ya bedanya. Kelihatan lumayan jauh ya. Mau di kondisi agak redup ataupun kondisi terik ya sama aja, S24 jauh lebih cerah. By the way, keduanya support Ultra HDR juga ya. Layar keduanya udah sangat smooth ya, di 120Hz. Bedanya S24 itu udah LTPO, jadi kalau layar lagi statik nih, bisa turun hingga 24Hz. Harusnya bisa 1Hz, cuman Samsung setnya minimal 24Hz. Jadi dia bisa lebih hemat daya lagi ya, dibandingkan Pixel yang cuma switch aja di 60 dan 120Hz. Oke, ke bagian hardware, keduanya pakai chipset yang beda. Pixel 9 pakai Tensor G4 yang mereka custom sendiri tapi dibantu sama Samsung ya, pesannya ke Samsung. Sedangkan S24 pakai Exynos 2400, bikinan Samsung Semiconductor juga. Secara spek sih jelas lebih unggul Exynos 2400 ya. Tensornya Google itu memang nggak fancy buat ukuran chipset kelas flagship ya. Dan bedanya itu masih tipis dibandingkan G3 di Pixel 8 kemarin. Yang saya suka itu RAM-nya Pixel itu gede ya, 12GB, walaupun di varian terendah sekalipun dikasih 12GB tuh. Kalau S24 masih 8GB. Mungkin Google mikir buat menunjang fitur AI kali ya. Karena memang Google lebih pentingin AI dibandingkan GPU, CPU, dan sebagainya ya. Walau tetap si AI di Exynos 2400 juga ngebut banget, kayaknya lebih ngebut daripada Tensor G4 deh. Saya agak bingung kenapa Google nggak pakai Exynos 2400 ini sebagai referensi desain aja ya. Kan pesannya sama tuh ke Samsung Semiconductor juga. Tapi untuk performa sehari-hari kayak main sosmed, chatting, gonta-ganti aplikasi, keduanya masih mirip-mirip lah. Overall sih sedikit lebih cepat S24, tapi bedanya masih tipis-tipis lah ya.
Pas saya tes ngerender video, footage-nya campur ya dari Full HD sampai 8K, awalnya kelihatan Pixel 9 itu lebih satset ya. Tapi di tengah jalan, Samsung mulai ngejar dan kelar duluan walau bedanya tipis sih. Mungkin karena multi-core di Exynos itu lebih bagus ya, jumlah core-nya lebih banyak 2 buah dibandingkan Tensor. Keduanya pakai UI yang berbeda, Pixel UI dan One UI. Pixel UI udah kebagian Android 15, kalau One UI kena delay ya, ke awal 2025 ini. Harusnya timingnya deket-deket launching S25 seri sih, karena katanya ada perubahan yang signifikan. Kalau saya sih sekarang jujur lebih suka One UI, karena fiturnya lebih banyak dibandingkan Pixel yang lebih basic ya. Kayak ada Samsung DeX, ada link to Windows native juga yang fiturnya lebih banyak dibandingkan kalau install sendiri di Play Store. Keduanya ada fitur AI, dan fitur Galaxy AI juga lebih banyak dan lebih berguna buat kita untuk berbagai hal ya. Nggak cuma buat ngedit-ngedit foto, bisa untuk productivity atau kerja juga, ngebantu banget. Untuk lebih detailnya saya pernah bikin video perbandingan fitur AI antara Pixel dan Samsung Galaxy AI. Kalian bisa cek videonya. Dan Samsung udah support bahasa Indonesia pula. Keduanya janji kasih update software hingga 7 tahun, ini panjang banget dan keduanya punya dedicated security chip juga ya. Jadi keduanya lebih aman lah. Nah, buat gaming gimana? Pas saya coba CarX Street di grafis yang sama, performanya jauh lebih smooth S24, jauh ya. Kalau di Pixel itu jalannya pas-pasan di sekitar 30 fps. Bahkan sering turun di bawah 30 fps dan sering stutter juga ya, sering patah-patah. Main Wuthering Waves di grafis rata kanan ya. Kalau lihat FPS ya di awal-awal memang lebih smooth S24 ya. Tapi setelah battle terus selama kurang lebih 5 menitan, agak ngedrop juga dia. Jadinya lumayan mirip ya, walau saya merasa sedikit lebih smooth S24 sih. Sayang FPS meter yang saya pakai belum support Android 15, jadi nggak bisa hitung average FPS-nya yang di Pixel ya. Tapi anggap ini mirip lah, walau saya merasa ini lebih smooth S24 sih. Kalau main PUBG, pilihan grafis di Pixel frame rate-nya cuma mentok di Extreme doang atau 60 FPS. Bahkan di grafis smooth sekalipun nggak ada pilihan di atas itu ya. Nggak kayak di S24 yang bisa hingga 120 FPS. Ini entah di Pixel belum banyak game yang optimal atau gimana. Tapi kan dulu kebalik ya, biasa di Exynos yang belum optimal tuh dibandingkan Pixel. Oh, terus kan GPU di Tensor itu nggak se-fancy di S24 yang bikinan AMD. Dia tuh nggak support fitur Ray Tracing kayak di S24. Untuk suhunya gimana? Tadi pas saya tes render video, di S24 itu sedikit hangat ya. Kalau di Pixel itu adem banget. Terus saya coba split screen 2 aplikasi selama 15 menit sosmed, Pixel itu masih adem, kalau S24 cuma sedikit hangat. Suhunya sedikit lebih tinggi S24 juga ya. Terus main CarX Street 15 menit, kedua HP ini kerasa panas. Tapi kalau suhunya sih masih lebih tinggi S24. Tapi ingat, performa juga lebih kencang S24 ya. Main Wuthering Waves 15 menit, kedua HP ini juga kerasa panas. Tapi lagi-lagi suhunya kalau saya cek lebih tinggi S24 sekitar 2 derajat dibandingkan Pixel 9. Kapasitas baterai keduanya beda. S24 itu entah kenapa kecil ya, cuma 4000 mAh. Kalau Pixel 9 bisa nampung 4700 mAh. Bedanya lumayan ya. Malah Pixel ini lebih mirip ke S24 Plus. Tapi lebih awet yang mana nih? Pas saya tes 2 game sih, dropnya itu masih mirip-mirip ya. Tapi karena baterai S24 lebih kecil, jadi bisa dibilang buat gaming walau lebih powerful S24, tapi dia juga lebih efisien. Tapi kalau buat kerjaan ringan kayak nonton YouTube gitu ya, lebih awet Pixel dan bedanya juga lumayan. Kebagian kamera, kedua HP ini punya setup kamera yang agak beda. Pixel 9 cuma pakai 2 kamera di belakang, ultra wide dan wide. Sedangkan S24 pakai setup triple kamera. Selain ultra wide dan wide, Samsung masih kasih kamera tele 3 kali zoom. Nggak pelit ya. Oke, kamera ultra wide keduanya pakai sensor dan resolusi yang berbeda nih. Tapi sebetulnya ukuran sensornya itu sama di antara keduanya. Nah, pas saya bandingin sih, sekilas kelihatan agak suka berbeda di processing tone warna, saturasi sama highlight-nya ya. Kalau dynamic range pas foto backlight kadang mirip, kadang sedikit lebih lebar S24. Tapi pas saya perhatikan secara detail, saya zoom gitu di beberapa area, baru mulai lebih kelihatan bedanya. Kayak area shadow atau area gelap di S24 itu ternyata lebih noisy. Pixel lebih bersih ya. Terus di beberapa foto kalau saya perhatikan, hasil dari Pixel itu sedikit lebih tajam juga dibandingkan S24. Memang ukuran sensornya itu sama, tapi mungkin Pixel pakai sensor yang lebih baru. Jadi dapat benefit teknologi yang lebih baru juga tuh. Kayak ada pixel binning dan sebagainya. Dan mungkin ditambah juga sama processingnya yang lebih oke ya. Pas foto low light tanpa night mode juga kelihatan kalau hasil dari S24 itu lebih noisy. Malah kadang noise-nya banyak. Tapi kalau udah pakai night mode sih mirip-mirip lah hasilnya. Walau Pixel detailnya masih sedikit lebih tajam ya, sedikit. Oh ya, ultra wide pixel itu ada autofocus ya, kalau S24 nggak ada. Untuk kamera utamanya, untuk detail dan ketajaman, lumayan mirip. Walau kalau saya perhatikan secara detail, banyak foto yang kelihatan sedikit lebih tajam Pixel. Selain itu cukup banyak yang berbeda ya.
Pertama, vokal yang keduanya agak beda. S24 itu sedikit lebih wide atau lebih lebar. Natural bokehnya kelihatan lebih shallow Pixel 9 dibandingkan S24 ya. Bokehnya itu lebih ngeblur lah. Ini karena kombinasi sensor pixel yang lebih besar dan bukaan lensa yang sedikit lebih lebar juga. Processing warnanya yang pasti agak beda ya. Pixel itu cenderung lebih netral. S24 itu lebih vivid, kontras, dan saturasinya lebih tinggi. Lebih bright atau terang juga ya. Warna langit juga lebih pekat. Tapi nggak selalu sih, karena kadang lumayan mirip sama Pixel. Dan sebetulnya processing S24 udah sedikit di tone down lagi sama Samsung ya, dari S23 kemarin yang lebih vivid lagi. Dynamic range pas backlight mirip-mirip lah. Pas low light, tanpa night mode, S24 itu sedikit lebih noisy. Detail dan ketajaman sedikit lebih oke pixel ya. Tapi baru benar-benar kelihatan bedanya pas gelap banget. Kalau foto malam tapi masih banyak cahaya sih, lumayan mirip-mirip lah di antara keduanya. Apalagi kalau udah pakai night mode ya, makin mirip lagi kualitas keduanya. Walau sesekali kelihatan HDR night mode-nya di S24 sedikit lebih lebar dibandingkan Pixel. Nah, lanjut kita tes foto zoom nih. Pixel 9 base model ini kan nggak punya kamera teleoptikal ya, jadi dia pure ngandelin super res zoom atau pengolahan softwarenya Pixel. Ya, untuk sebuah digital zoom sih, hasil dari Pixel lumayan tajam. Tapi tetap aja kalah sama optical zoom beneran yang ada di S24 ini. Walau sensor tele di S24 ini standar ya, nggak spesial kayak HP China di harga yang sama, tetap dia lebih unggul dibandingkan produk-produk US kayak iPhone atau Pixel 9 base model ini yang belum mau kasih lensa tele di harga segini. Keduanya punya model portrait, di Pixel bisa dari 1,5 hingga 3 kali zoom, kalau di S24 bisa di 1 kali, 2 kali, dan 3 kali zoom. Tapi di S24 itu fix ya, cuma 3 pilihan itu aja. Kalau di Pixel itu bisa bebas ngatur variabelnya, dari 1,5 hingga 3 kali zoom itu kita bebas ngaturnya. Keduanya sih nggak punya efek bokeh macam-macam kayak HP Vivo gitu contohnya. Tapi hasil dari keduanya sih, kelihatan saya lebih suka Pixel ya. Terutama pas backlight nih, sama HDR pas low lightnya. Kelihatan lebih oke Pixel sih. Kamera selfie keduanya agak berbeda ya, 10,5 megapiksel versus 12 megapiksel. Resolusi tinggian S24 dikit ya. Tapi ukuran sensor dan pixel size-nya sedikit lebih besar pixel. Detail dan ketajaman cukup mirip, paling beda dikit di tone warna. Tapi dynamic range pas foto backlight kelihatan lebih lebar pixel. Oh ya, di S24 itu ada autofocusnya, di pixel nggak ada ya. Untuk perekaman video, resolusi ultrawide keduanya bisa sama-sama rekam hingga 4K 60fps, termasuk tinggi ini. Hasil keduanya sih tajam, paling beda di processing dan tone warna. Kadang saya lebih suka Pixel, ada juga yang kelihatan lebih oke S24. Yang pasti hasil S24 itu suka lebih bright ya. Area shadow itu suka diterangin, apalagi pas kondisi backlight atau melawan cahaya. Kalau di low light, keduanya lumayan mirip, walau S24 masih sedikit lebih noisy dibandingkan Pixel. Untuk kamera utamanya, Pixel 9 bisa hingga 4K 60fps, jelas kalah sama S24 yang bisa hingga 8K 30fps ya. Tapi kalau kita adu di resolusi yang sama, ya ketajamannya mah mirip-mirip. Sekali lagi paling beda processing aja. Kayak tone warna di Pixel itu cenderung lebih hangat atau warm, terus S24 cenderung lebih bright ya, lebih cerah gitu. Di low light, keduanya lumayan mirip sih, tapi kalau diperhatikan lebih detail, memang hasil dari S24 itu kadang sedikit lebih noisy. Keduanya bisa ambil video portrait, tapi kalau di Pixel nggak bisa zoom lagi tuh. Fix di 1 kali zoom. Kalau di S24 bisa pilih antara 1, 2, atau 3 kali zoom. Keduanya punya video stabilisasi juga, jadi kalau pas rekam sambil jalan nggak terlalu gempa, kalian bisa lihat perbandingannya, termasuk pas saya bandingin di resolusi 4K 30fps. Kalau di mata saya sih performanya mirip-mirip di antara keduanya. Kamera selfie keduanya bisa rekam hingga resolusi 4K 60fps. Yang kelihatan beda itu dynamic range pas backlight ya, kelihatan lebih lebar pixel. Tapi di kondisi ini, pixel jadi agak kemerahan gitu. Dan kayak bikin wajah jadi kurang natural aja. Kayak artificial dikit-dikit gitu loh. Oh ya, untuk direct IG story, kan S24 pernah saya adu tuh sama iPhone 15, dan hasilnya S24 udah bisa ngimbangin ya. Malah unggul di HDR pas kondisi backlight. Nah, Pixel 9 ini direct IG story-nya pas saya compare sama S24 sih mirip-mirip ya kualitasnya. Termasuk pas backlight nih. Paling agak beda di processing aja, kayak S24 itu lebih bright, lebih vivid dikit, sama efek sharpening-nya lebih tinggi. Kalian bisa lihat sendiri bedanya ya. Oh ya, sebagai catatan, ini tuh saya tes di Chusenji Lake ya waktu itu ya. Waktu itu sinyal saya tuh lagi jelek ya, lagi bapuk ya. Tapi story-nya masih sebagus ini keduanya.
Oke, kesimpulannya gimana? Menurut saya sih kalau cari HP utama ya, buat daily driver gitu ya, saya lebih pilih S24 sih, yang sebetulnya menawarkan value yang lebih di harga yang sama. Belum lagi buat kita di sini fitur Galaxy AI-nya banyak dan lebih berguna juga dan ada bahasa Indonesia. Update software pun sama panjangnya sekarang, dan yang pasti ada garansi resmi ya. Tapi kalau kalian memang cari HP yang unik, mau beda dari yang lain, apalagi buat tech enthusiast yang udah serak banget sama kamera Pixel, tetap sih Pixel 9 ini layak untuk dicoba kalau ada kesempatannya ya. Walau statusnya saat ini masih ilegal sih.